terjadi di Qatar ketika Piala Dunia dirazia. Kalau ada yang ketahuan bawa bendera LGBT, diambil, dirampas saudara. Bahkan FIFA sampai bikin aturan, nggak boleh di dalam pertandingan ada kapten yang pakai ban pelangi sebagai dukungan terhadap LGBT. Di Qatar dilarang. Kalau ada pemain yang pakai ban LGBT langsung mendapatkan kartu kuning. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Jerman protes. Begitu pertandingan pertama, Jerman bikin aksi protes, tutup mulut di lapangan, saudara. Pemain Jerman foto sambil tutup mulut, seolah-olah kami dibungkam katanya. Akhirnya alhamdulillah Allah bungkam betulan. Jerman nggak lolos babak penyisihan, saudara. Perancis, saya baca sehari sebelum final itu di Twitter, salah satu menteri Perancis mengatakan apa? Kalau besok kami menang, ketika mengangkat piala kami akan kibarkan bendera LGBT, saudara. Alhamdulillah akhirnya Perancis kalah. Alhamdulillah. Saya ngomong alhamdulillah Perancis kalah bukan berarti saya pendukung Messi ya. Jangan salah paham, saya bukan pendukung Messi, saudara. Kedua, Allah pengen memperlihatkan kepada kita kegelisahan mereka kaum Islamofobia. Tujuan mereka ingin bakar Al-Quran supaya apa? Supaya menjelekkan Islam di mata Eropa. Tapi hasilnya apa yang terjadi? Islam seperti kayu gahru, semakin dibakar semakin harum wangi, saudara. Fakta membuktikan hari ini Bapak Ibu sekalian, di Eropa jumlah umat Islam terus bertambah. Di London sampai-sampai disebut Londonistan. Ada joke, ada bercandaan. London sampai disebut Londonistan. Kenapa? Saking banyaknya orang Islam di London, saudara. Di Perancis terus bertambah. Bahkan di sebagian negara Eropa ada rumah-rumah ibadah non muslim yang sudah kosong jamaahnya, dijual itu rumah ibadah, dibeli oleh orang-orang Islam untuk dijadikan masjid. Loh Habib, kenapa nggak bangun masjid dari nol saja? Kenapa rumah ibadah dijadikan masjid? Karena nggak gampang di sana izin mendirikan rumah ibadah, saudara. Kalau yang sudah dapat izin rumah ibadah dirubah menjadi rumah ibadah agama lain, itu lebih mudah, saudara. Makanya dibeli, dijadikan masjid. Itu terjadi di Eropa, saudara. Tapi kita juga mesti ngambil iktibar. Kita mesti ngambil pelajaran dari kejadian ini, saudara. Apa iktibarnya, apa pelajarannya? Yang pertama, saudara, Allah pengen tunjukkan kepada kita kemuliaan Al-Quran. Bahwasanya siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang memuliakan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Siapapun dia, coba-coba hinakan Al-Quran, pasti dihinakan oleh Allah Ta'ala, saudara. Betul? Betul? Al-Quran mulia, saudara. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran Allah muliakan. Tempat, saudara, tempat benda mati, waktu yang gak berwujud, kalau berkaitan dengan Quran Allah muliakan. Masya Allah, nggak terima mereka LGBT dilarang. Kalau ada yang bakar bendera pelangi, mereka katakan apa? Oh, ini homofobia, ini apa namanya, diskriminasi, ini melanggar HAM. Kalau ada yang bakar bendera Israel, apa kata mereka? Oh, ini saudara Yahudi fobia. Giliran ada yang bakar Quran, saudara, apa mereka katakan? Nggak apa-apa, itu nggak masalah, itu kebebasan berekspresi. Masya Allah. Saya mau tanya jawab yang kompak, munafik atau tidak? Munafik atau tidak? Bendera LGBT dibakar kau marah, bendera Yahudi dibakar kau marah, Al-Quran dibakar kau dukung, kau biarkan. Munafik. Alaihi wasallam, semenjak awal Rajab kita sudah sama-sama terus membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, saudara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balligh, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita sering baca ini doa. Derajat daripada hadis ini yang diperdebatkan oleh ulama, akan tetapi fihi riwayah ala kulli hal, dan ini ma'mulun bihi, artinya bagus, saudara. Ibadallah, ternyata di situ ada isyarah. Ada isyarah yang dititipkan di dalamnya, saudara, bahwasanya antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan
satu sama lain saling berkaitan ibadallah. Satu sama lain saling menentukan, satu sama lain saling menopang. Maksudnya seperti apa Habib? Ya saudara, seorang ulama besar dari Sewun Hadramut Yaman, Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf alaihi rahmatullah, beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya, man qama bihurmati Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bihurmati Sya'ban, wa man qama bihurmati Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bihurmati Ramadan. Saya kasih terjemah yang sederhana, yang singkat. Barang siapa yang ingin Ramadannya mendapatkan taufik oleh Allah, yang ingin Ramadannya bagus, maka Sya'bannya harus bagus saudara. Siapa yang ingin Sya'bannya bagus, maka Ramadannya, maka Rajabnya harus bagus. Kalau Rajabnya bagus, Sya'bannya bagus. Sya'bannya bagus, Ramadannya bagus. Ramadannya bagus, mendapatkan Lailatul. Makanya sebagian ulama memberikan perumpamaan. Kata sebagian ulama, perumpamaannya Rajab syahruz zara', wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Sebagian ulama mengumpamakan Rajab syahruz zara'. Bulan Rajab itu waktunya menebar benih saudara. Kalau diibaratkan bercocok tanam di sawah, yang pertama dilakukan menebar benih. Setelah benihnya tumbuh jadi tanaman, disirami atau tidak? Disiram, dijaga dari hama supaya nggak rusak. Kalau sudah tumbuh, disiram, dijaga dari hama, maka tinggal panen. Betul? Ulama memberikan perumpamaan. Kata ulama, Rajab syahruz zara', bulan Rajab ini waktunya menanam, menebar benih. Kalau sudah ditebar itu benih saudara, maka Sya'ban syahrul hasad, bulan Sya'ban syahrus saqi, bulan Sya'ban waktunya menyirami, dijaga dari hama. Kalau sudah disirami di bulan Sya'ban, dijaga dari hama. Ramadan syahrul hasad, bulan Ramadan tinggal panennya saja saudara. Habib, bagaimana bentuk menanam benih di bulan Rajab? Satu, kata ulama, imtithalu awamirillah, patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, ijtinabu nawahi, jangan lakukan apa yang Allah larang. Allah larang kita maksiat, jangan maksiat saudara. Yang ketiga, berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Rajabnya sudah lewat, mudah-mudahan yang punya kesalahan diampuni oleh Allah di bulan Rajab kemarin, yang punya kekurangan ditutupi oleh Allah. Sekarang masuk ke bulan Sya'ban syahrus saqi, waktunya menyiram. Bagi yang belum sempat menanam, tidak ada kata terlambat saudara untuk menanam. Mulai saudara. Bagaimana caranya menghidupkan bulan Sya'ban? Sama, patuh perintah Allah, jangan tinggalkan sholat, jangan durhaka sama orang tua, jangan tinggalkan ngaji saudara, jangan maksiat. Maksiat itu hama, maksiat itu yang akan merusak tanaman yang kau tanam, maksiat itu yang akan menggagalkan panen, maksiat yang akan merusak segalanya saudara. Dan gak kalah dari itu saudara, bagaimana cara menyirami di bulan Sya'ban? Ulama mengatakan bulan Sya'ban syahrus salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulannya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa saudara? Artinya kata Abu Yazid Muhammad ibn Alawi bin Abbas al-Maliki, beliau menjelaskan bahwasanya ulama menyebutkan di antara yang terjadi di bulan Sya'ban adalah diturunkannya firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berbanyak sholawat. Maka artinya kau sudah menyirami tanaman yang kau tanam dari bulan Rajab saudara. Kalau sudah disirami, dirawat, jangan sampai kena hama-hama dosa, hama-hama maksiat, maka tinggal nunggu panen. Kapan panennya? Panennya di bulan Ramadan. Kalau sudah baik Rajab Sya'bannya, Ramadannya akan serba enteng saudara.
puasanya enteng, baca Qur'annya enteng, tahajudnya enteng, mengajinya enteng, saudara, sujudnya kepada Allah enteng, sedekahnya enteng. Kenapa? Karena jiwanya sudah dididik, saudara. Dari Rajab Sya'ban sudah dididik, sehingga Ramadan sudah siap panen. Kalau sudah enteng, serba enteng, maka tinggal menyambut Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan al-itiq minan nar, dapat setempel bebas dari api neraka. Ini baru panen yang sesungguhnya, saudara. Ini panen yang sesungguhnya. Wallah, demi Allah, panen yang sesungguhnya bukan uang yang kita dapatkan, bukan jabatan yang kita dapatkan, bukan rumah yang berhasil kita bangun. Panen yang sesungguhnya al-itiq minan nar, mendapatkan predikat bebas dari api nerakanya Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, al-itiq minan nar, maka sepanjang tahun dia bakal baik, saudara, karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak, ring Madura, jawab yang kompak semuanya. Kira-kira kalau tidak menanam bisa panen atau tidak? Orang keras, kalau nggak menanam bisa panen atau tidak? Kalau menanam tapi nggak dijaga dari hama, nggak disirami, panennya berhasil atau tidak? Nggak bisa, saudara. Siapa yang ingin panen, menanamlah. Siapa yang ingin panen, jaga, rawat, sirami, saudara. Maka siapa yang menginginkan Lailatul Qadar menjadi cita-citanya di Ramadan ini, saudara, dari sekarang waktunya, saudara, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Bapak Ibu, cukup 40 tahun, 30 tahun kita Ramadan demi Ramadan kita bertemu, Ramadan demi Ramadan kita jumpai, tapi nggak ada perubahan, saudara. Setiap Ramadan kita ketemu, nggak pernah kita nangis dalam baca Al-Quran. Setiap Ramadan kita ketemu, nggak pernah kita menangis dalam sujud. Setiap Ramadan kita bertemu, nggak pernah kita bermujahadah menahan lisan kita supaya nggak ghibah, supaya nggak bohong, supaya nggak dusta, supaya tidak maksiat. Mau sampai kapan, saudara? Mau sampai kapan? Ramadan demi Ramadan kita bertemu, tapi nggak mendapatkan apa-apa, saudara. Diharamkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa panen karena hamanya dipiara, dosanya dipiara. Na'udzubillah min. Kira-kira sekali lagi sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang keras. Kalau tidak menanam bisa panen atau tidak? Bisa menanam bisa panen atau tidak? Siap sama-sama menanam amal baik, siap panen Lailatul Qadar. Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang ingin saya jelaskan. Alhamdulillah. Ini jam berapa ini? Jam 4 lewat. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Bu, ini ibu-ibu banyak tapi yang jawab cuma 10. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, derema beres, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjut, saudara. Tapi saya dengar tadi dari panitia katanya belum pada sholat asar ya. Betul? Masya Allah, saya pikir udah sholat asar. Maka saya lanjut sedikit lagi supaya kita habis ini bisa sama-sama sholat asar, insya. Jangan sampai hadir tablik akbar Isra Mi'raj tapi asarnya ditinggalkan, ibarat wudhu pakai air kencing. Ada kadang-kadang orang mohon maaf, saya dengar dari beberapa kiai Madura, Habib, ada sebagian orang Madura ini yang lebih takut kepada kiai daripada kepada Allah. Ada betul kiai yang ngomong sama saya, kiai ini curhat sama saya, Habib, giliran diomelin kiai takut, tapi ninggalin sholat nggak takut. Padahal kiai itu guru-guru kita tujuannya mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu.
cium tangan sama Habib bagus, tablik akbar bagus, soan sama kiai bagus, nyari keberkahan dari mereka bagus. Tapi kalau kita lakukan itu semua tanpa melakukan sholat, sama saja wudhu pakai air wudhu pakai air kencing, suci atau najis? Jawab yang keras, suci atau najis? Dapat pahala atau dosa? Dapat pahala atau dosa? Na'udzubillah min. Oleh karena itu saudara, saya lanjut yang kedua ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saudara, beberapa saat lalu umat Islam sedunia diinjak-injak perasaannya, direndahkan harga dirinya dengan kejadian pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Bu, tahu Swedia, Bu? Ketapang belok kanan. Swedia. Eropa, Pak, Eropa. Itu pembakaran Al-Quran dilakukan oleh politikus ekstrem kanan yang namanya Rasmus Paludan. Bahkan bukan hanya di Swedia, penghinaan terhadap Al-Quran juga terjadi, saudara, di Denmark dan di Belanda. Saya mau tanya Reng Madura, jawab yang kompak. Orang Madura Al-Qurannya dihina, terima atau tidak? Al-Qurannya dibakar, terima atau tidak? Al-Qurannya direndahkan, terima atau tidak? Siapapun yang punya iman pasti nggak akan terima kalau Al-Quran direndahkan, saudara. Betul? Tapi kita juga mesti ngambil iktibar. Kita mesti ngambil pelajaran dari kejadian ini, saudara. Apa iktibarnya, apa pelajarannya? Yang pertama, saudara, Allah pengen tunjukkan kepada kita kemuliaan Al-Quran. Bahwasanya siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang memuliakan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Siapapun dia, coba-coba hinakan Al-Quran, pasti dihinakan oleh Allah Ta'ala, saudara. Betul? Betul? Al-Quran mulia, saudara. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran Allah muliakan. Tempat, saudara, tempat benda mati, waktu yang gak berwujud, kalau berkaitan dengan Quran Allah muliakan. Saya kasih contoh, saudara. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang rumah terbaik, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-baitul ladzi quri'a fihi al-Quran yatara li ahli as-sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-baitul ladzi quri'a fihi al-Quran, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, yatara li ahli as-sama, itu rumah terang benderang bagi penduduk langit, terkenal di langit. Kama tatara an-nujum li ahlil ard, sebagaimana penduduk bumi semuanya bisa melihat bintang-bintang, saudara. Artinya apa? Rumah tersebut terkenal di langit, saudara. Sebagaimana orang bumi nggak ada yang nggak lihat bintang, nggak ada yang nggak tahu bintang. Begitu juga rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya menjadi mulia, menjadi terang benderang. Walaupun rumahnya kecil, walaupun rumahnya gubuk, walaupun rumahnya kumuh, walaupun rumahnya reot, walaupun rumahnya kredit, walaupun rumahnya ngontrak, tapi dibacakan di dalamnya Al-Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bayangkan saudara-saudara sekalian, rumah benda padat, nggak bisa bernapas, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Tapi karena berkaitan dengan Quran, Allah muliakan karena sebab Al-Quran. Itu baru satu, saudara.
waktu yang kita nggak lihat wujudnya, rupanya. Waktu, saudara. Wujudnya kita nggak bisa lihat, rupanya kita nggak bisa lihat. Nggak ada bedanya satu waktu dengan waktu yang lain. Tapi begitu berkaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan, saudara. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Kenapa Ramadan bulan paling mulia? Salah satu jawabannya Allah sebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nggak sampai di situ, saudara. Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar, insyaallah. Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan, saudara. Kenapa? Allah buka rahasianya di awal surat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena berkat Al-Qur'an. Sosok kalau berkaitan dengan Quran Allah muliakan, saudara. Nabi SAW bersabda tentang manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Apakah yang jabatannya paling tinggi? Apakah yang paling terkenal? Apakah yang paling kaya? Tidak. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Makanya saudara, itu ustadz-ustadz di kampung, kiai-kiai, walaupun hanya ngajarkan alif ba ta, saudara, walaupun nggak terkenal, walaupun kendaraannya biasa-biasa saja, bahkan nggak punya kendaraan, tapi dia belajar Quran, dia ajarkan Al-Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita su'ul adab kepada ustadz-ustadz, guru-guru, kiai-kiai yang ada di kampung yang ajarkan Al-Quran. Mereka orang mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi. Kenapa? Karena sebab Al-Quran. Tempat berkaitan dengan Quran Allah muliakan. Waktu berkaitan dengan Quran Allah muliakan. Sosok berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab Al-Quran, saudara. Karenanya apapun yang berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah. Dan siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang memuliakan Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, mendakwahkannya, menyebarkannya, memperjuangkannya, membelanya. Siapa yang bela Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Betul. Tapi sebaliknya, siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran gak akan pernah menjadi hina, tapi yang menghina Al-Quran justru sedang menghinakan dirinya sendiri di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun akhirat. Makanya sekarang Bapak Ibu sekalian, Swedia dengan Rasmus Paludan yang Islamofobia, yang anti terhadap Islam, alergi terhadap Islam, dia hina Al-Quran, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Dia sedang menghinakan bangsanya, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saat ini mata masyarakat dunia tertuju ke Eropa. Mereka melihat terjadi pembakaran Al-Quran di Eropa. Kemudian negara-negara Eropa diam, bungkam, bahkan cenderung membela, saudara. Apa yang terjadi? Masyarakat dunia melihat kemunafikan Eropa, saudara. Standar ganda, Swedia, Belanda, Denmark. Mereka punya standar ganda. Munafik. Kenapa saya katakan munafik, saudara? Karena mereka selalu bicara tentang respect, saling menghormati. Mereka selalu bicara tentang anti diskriminasi. Mereka selalu bicara tentang saling menghargai. Mereka selalu bicara tentang saling toleransi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Giliran Al-Quran dibakar, mereka diam, mereka bungkam, bahkan mereka cenderung mendukung. Coba giliran LGBT yang diganggu, saudara. Tahu LGBT? Tahu LGBT? Tahu LGBT? Ini banyak yang belum tahu. LGBT itu terong makan terong, homo, saudara. Bu,
Bu, jangan ibu-ibu pikir Barat itu hebat, bisa bikin macam-macam terus waras. Enggak, mereka ada kegilaannya saudara. Apa kegilaannya? Di sebagian negara di Eropa bu, itu homo, laki kawin sama laki dibolehkan, perempuan kawin sama perempuan dibolehkan. Bahkan di sebagian negara Eropa bu, laki sama laki kawin dapat buku nikah. Saya nggak habis bayangin. Kalau di Madura kan di Sampang enak, santri sama santriwati nikah, pakai baju muslim muslimah, setelah nikah sah dapat buku nikah, foto berdua suami istri pegang buku nikah. Bagus atau tidak? Indah atau tidak? Lah di Eropa laki sama laki nikah, habis nikah sah dapat buku nikah, foto pegang buku nikah, jenggot sama jenggot. Kresek 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 kresek. Jijik atau tidak? Edan atau tidak? Edan atau tidak? Makanya Eropa kalau LGBT diganggu sedikit bu, LGBT diganggu sedikit Eropa marah-marah. Kemarin di Piala Dunia Qatar luar biasa saudara. Di Piala Dunia Qatar kemarin itu Qatar dengan tegas, silahkan adakan Piala Dunia di negara kami, tapi jangan coba-coba masukkan LGBT saudara. Sampai-sampai dirazia itu bendera-bendera pelangi, karena bendera pelangi nih bu pak cenderung dengan simbol LGBT saat ini. Itu di mana-mana saudara, di mana-mana saudara. Di Eropa dirazia, di Qatar ketika Piala Dunia dirazia. Kalau ada yang ketahuan bawa bendera LGBT diambil, dirampas saudara. Bahkan FIFA sampai bikin aturan nggak boleh di dalam pertandingan ada kapten yang pakai ban pelangi sebagai dukungan terhadap LGBT. Karena kalau di Eropa di Liga Champion, di liga-liga Eropa mereka pakai ban pelangi sebagai dukungan terhadap LGBT saudara. Di Qatar dilarang kalau ada pemain yang pakai ban LGBT langsung mendapatkan kartu kuning. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Begitu Qatar menerapkan ini saudara, Eropa marah-marah, Eropa nggak terima, mereka protes saudara. Jerman protes. Begitu pertandingan pertama Jerman bikin aksi protes, tutup mulut di lapangan saudara. Pemain Jerman foto sambil tutup mulut, seolah-olah kami dibungkam katanya. Akhirnya alhamdulillah Allah bungkam betulan, Jerman nggak lolos babak penyisihan saudara. Habib kok tahu Beb? Lah kan Habib juga manusia. Jangan tepuk tangan, yang ditepuk tanganin monyet biasanya. Saudara, dibungkam, Belgia protes. Perancis, saya baca sehari sebelum final itu di Twitter, salah satu menteri Perancis mengatakan apa? Kalau besok kami menang, ketika mengangkat piala kami akan kibarkan bendera LGBT saudara. Alhamdulillah akhirnya Perancis kalah. Alhamdulillah. Saya ngomong alhamdulillah Perancis kalah bukan berarti saya pendukung Messi ya. Jangan salah paham, saya bukan pendukung Messi saudara. Tapi dia mau kibarkan bendera LGBT. Terang-terangan dia mau kibarkan saudara. Masya Allah, nggak terima mereka LGBT dilarang. Kalau ada yang bakar bendera pelangi mereka katakan apa? Oh ini homofobia, ini apa namanya diskriminasi, ini melanggar HAM. Kalau ada yang bakar bendera Israel, apa kata mereka? Oh ini saudara Yahudi fobia. Giliran ada yang bakar Quran saudara, apa mereka katakan? Nggak apa-apa, itu nggak masalah, itu kebebasan berekspresi. Masya Allah, saya mau tanya jawab yang kompak, munafik atau tidak? Munafik atau tidak? Bendera LGBT dibakar kau marah, bendera Yahudi dibakar kau marah, Al-Quran dibakar kau dukung, kau biarkan. Munafik. Masya Allah saudara. Masyarakat dunia melihat ini artinya apa saudara? Berarti mereka sedang dipermalukan oleh Allah Subhanahu. Itu baru awal. Pelakunya Rasmus Paludan
yang ngebakar Al-Quran di Swedia. Belum apa-apa Allah udah permalukan saudara. Belum apa-apa Allah buka aibnya. Ternyata dia melakukan chat seks, pelecehan seksual terhadap anak laki-laki di bawah umur saudara. Ternyata dia terong makan terong juga saudara. Dipermalukan oleh Allah. Hati-hati, jangan coba-coba sentuh Al-Quran. Di Jakarta kemarin ada Ahok, petantang petenteng, sok kuat saudara. Didukung partai politik di mana-mana. Kekuatannya besar, kekuatan uangnya besar, kekuatan partainya besar. Pihak penguasa ada padanya. Tapi apa yang terjadi saudara? Begitu dia hinakan Al-Quran, begitu dia rendahkan Al-Quran, hancur, habis. Saya jadi teringat saudara perkataan Imam Al-Busiri radhiyallahu an. Mahuribat qattu illa adamin harabin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami maulaya salli. Kata Imam Busiri, mahuribat qattu, kata Syarhul Burdah, ay ma'uridat, tidaklah dibantah, ditantang, dilawan ini Al-Quran, kecuali orang yang melawannya akan tunduk saudara. Mengakui kebesaran Al-Quran, dia akan tunduk, dia akan mengibarkan bendera putih. Bukannya Al-Quran yang akan kalah, dia yang akan kalah, dia yang akan hina saudara. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Karenanya Bapak Ibu sekalian catat baik-baik. Siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Dan siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Makanya saya mau tanya orang Madura, Reng Sampang, masyarakat Sampang semuanya siap memuliakan Al-Quran? Orang keras siap memuliakan Al-Quran, siap menjunjung tinggi Al-Quran, siap membela Al-Quran, siap memperjuangkan Al-Quran. Takbir, sallu ala Nabi. Yang terakhir saudara, kenapa, apa hikmahnya di balik kejadian ini saudara? Allah pengen memperlihatkan kepada kita bagaimana kegelisahan mereka. Singkat saja, sebetulnya panjang saya pengen bahas, tapi karena belum sholat asar saya nggak bisa panjang-panjang saudara. Dia takut bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik saudara. Ibadallah, yang kedua Allah pengen memperlihatkan kepada kita kegelisahan mereka kaum Islamofobia. Tujuan mereka ingin bakar Al-Quran supaya apa? Supaya menjelekkan Islam di mata Eropa. Tapi hasilnya apa yang terjadi? Islam seperti kayu gahru, semakin dibakar semakin harum wangi saudara. Fakta membuktikan hari ini Bapak Ibu sekalian, di Eropa jumlah umat Islam terus bertambah. Di London sampai-sampai disebut Londonistan. Ada jok, ada bercandaan. London sampai disebut Londonistan. Kenapa? Saking banyaknya orang Islam di London saudara. Di Perancis terus bertambah. Bahkan di sebagian negara Eropa ada rumah-rumah ibadah non muslim yang sudah kosong jamaahnya. Dijual itu rumah ibadah, dibeli oleh orang-orang Islam untuk dijadikan masjid. Loh Habib, kenapa nggak bangun masjid dari nol saja? Kenapa rumah ibadah dijadikan masjid? Karena nggak gampang di sana izin mendirikan rumah ibadah saudara. Kalau yang sudah dapat izin rumah ibadah dirubah menjadi rumah ibadah agama lain, itu lebih mudah saudara. Makanya dibeli, dijadikan masjid. Itu terjadi di Eropa saudara. Saya teringat firman Allah Ta'ala, mereka berusaha untuk jelek-jelekan Islam. Islam gak berhenti di fitnah, seolah-olah ISIS mewakili Islam. Islam itu bengis, Islam itu sadis, seolah-olah Islam itu begitu radikal. Digambarkan ISIS itu adalah wajah Islam, padahal ISIS itu perusak Islam. ISIS itu juri dalam daging. ISIS itu yang mencoreng nama Islam. Digambarkan seolah-olah itu Islam saudara di Eropa, sehingga supaya orang takut sama Islam, supaya orang lari dari Islam. Islam dijelek-jelekan, difitnah. Al-Qur'annya ditebar syubhat-syubhat orientalis untuk menjauhkan orang dari Islam.
Tapi akhirnya apa yang terjadi saudara? Semakin Islam dijelekkan, semakin orang penasaran kepada Islam, semakin berbondong-bondong mereka masuk Islam saudara. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin padamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan statement-statement mereka, dengan syubhat-syubhat mereka, dengan propaganda-propaganda mereka. Wallahu mutimmu nurih. Tapi Allah akan terus sempurnakan cahayanya saudara. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Karenanya saudara, demi Allah, saya yakin saudara, saya yakin dengan janji Allah, hari ini satu Al-Quran dibakar di Eropa, maka besok puluhan juta Al-Quran akan masuk ke rumah-rumah orang Eropa. Mereka akan berbondong-bondong masuk ke agama Allah saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya sekali lagi, orang Madura siap jadi pejuang-pejuang Al-Quran? Orang Keras siap jadi pejuang-pejuang Al-Quran? Siap jadi pembela-pembela Al-Quran? Siap jadi pendakwa-pendakwa Al-Quran? Siap jadi duta-duta Al-Quran? Takbir. Yang terakhir saudara, yang ketiga, sebetulnya pembakaran Quran ini ujian keimanan dari Allah buat kita saudara. Semakin tebal iman seseorang, semakin sensitif hatinya, semakin peka kalau ada kemunkaran saudara. Nabi yang mengatakan, bukan saya, man ra'a minkum munkarah falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah SAW, siapa yang lihat kemunkaran? Saya mau tanya, pembakaran Al-Quran kemunkaran atau bukan? Min akbaril munkarat, termasuk kemunkaran yang paling besar saudara. Man ra'a minkum munkara, siapa yang lihat kemunkaran hendaknya dia cegah dengan tangannya. Kata Nabi, kalau nggak bisa dia cegah dengan tangannya, fabilisane, cegah dengan lisannya, nasihati, tegur, beri peringatan, sampaikan di media, cegah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau nggak bisa juga minimal ingkar dengan hati, hatinya tidak ridho, hatinya tidak rela. Kata Rasulullah SAW, wadzalika adhaful iman, orang yang hanya ingkar dengan hati saja tanpa berbuat apa-apa, adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Saudara, Kabri mengatakan, kalau yang ingkar dengan hati saja selemah-lemahnya iman, bagaimana yang hatinya nggak ingkar sama sekali saudara? Ainal iman fi qalbi, di mana keimanannya? Udah warning saudara. Anda kalau lihat kemunkaran, kemaksiatan, kezaliman, penistaan terhadap agama, penghinaan terhadap Islam, kamu adem-adem saja, diam-diam saja, hatimu tidak panas, hatimu tidak marah, itu sudah warning. Apakah masih ada keimanan di hatimu saudara? Karena kalau masih ada keimanan, pasti gelisah, hatinya akan ingkar saudara. Tapi kalau nggak ada keimanan saudara, hatinya tenang-tenang saja. Makanya Buya Hamka, ketua MUI pertama, beliau mengatakan apa? Kalau kau tidak marah agamamu dihina, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Ganti pakaianmu dengan kain kafan. Beliau pengen mengisyaratkan hatimu sudah mati. Kalau agamamu dihina, kau nggak tengah marah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Imam Syafi'i mengatakan, manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Kata Imam Syafi'i, manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Kata Imam Syafi'i, siapa yang dipancing marah, tuliba minhul ghadab, di sini istif'ali jama'ani li talabil sayratin ujani li talab, tuliba minhul ghadab, ustughdiba, dipancing buat marah, agamanya dihina, Islamnya direndahkan, walam yaghdab, tapi dia tidak marah. Beda halnya kalau dirinya disinggung sedikit. Kadang-kadang kopi terlambat aja ngamuk-ngamuk sama istri saudara. Dirinya dihina sedikit, wah, ormasnya dihina, jihad. Kelompoknya dihina, ngamuk saudara. Persekusi sana, persekusi sini. Giliran agamanya dihina, rahmatan lil alamin. Sabar, kita ini Islam ramah, bukan Islam marah. Ada nggak yang model seperti itu? Ada nggak yang model seperti itu? Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dipancing marah tapi tidak marah, agamanya dihina, dia tidak marah, fahuwa himar, itu bukan manusia,
keledai, saudara. Apa kata Imam Syafi'i? Kurang kencang, apa kata Imam Syafi'i? Kurang keras, apa kata Imam Syafi'i? Yang ngomong bukan saya, Imam Syafi'i. Yang nggak setuju silahkan keluar dari madhab Syafi'i. Yang ngomong bukan saya, Imam Syafi'i. Kalau nggak setuju, nggak usah ngaji Fathul Qorib lagi, nggak usah ngaji Fathul Mu'in lagi, nggak usah ngaji Fathul Wahab lagi, nggak usah ngaji Minhaj lagi. Itu semua madhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah ridho dengan kemunkaran, saudara. Imam Syafi'i tidak pernah ridho dengan kemaksiatan, saudara. Imam Syafi'i tidak pernah mencilat kemunkaran. Habib nyuruh kami rusuh, Habib nyuruh kami ribut, bakar-bakaran. Enggak, saudara. Tunjukkan kemarahan yang positif. Tunjukkan. Kemarin begitu Al-Quran dibakar, Pak Bu, di Jakarta ribuan orang turun depan kedutaan besar Swedia. Pusing mereka, saudara. Enggak turun, enggak pakai rusuh, protes baik-baik. Pusing mereka. Di negara-negara Islam semuanya protes. Pusing mereka, saudara. Habib, saya sibuk dengan ilmu, Habib. Tunjukkan kemarahanmu dengan ilmumu. Habib, saya sibuk dagang, Habib. Tunjukkan kemarahanmu dengan uangmu. Beli Al-Quran 1000, bagi-bagi. Saya marah, Al-Quran 1 dibakar, saya beri 1000 Al-Quran, bagi-bagi, saudara. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Itu namanya ada iman. Habib, saya pejabat, sibuk urus rakyat. Tunjukkan kemarahanmu dengan jabatanmu. Apa artinya jabatanmu kalau nggak bisa bela Al-Quran, saudara? Di salah satu negara ada Perdana Menteri yang marah begitu Al-Quran dihina, saudara. Dia panggil menteri-menterinya, dia perintahkan untuk cetak 1 juta Al-Quran untuk dibagi-bagikan di Eropa, saudara. Saya mau tanya, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tunjukkan kemarahanmu. Jangan kau diam saja, jangan kau bungkam saja. Kalau umat Islam semuanya diam, bungkam, semuanya basyiran, nggak ada yang nerira, hilang haibatul Islam, saudara. Hilang kewibawaan Islam, saudara. Jangan Anda pikir saya teriak-teriak gini enak. Saya teriak-teriak gini capek, saudara. Saya ceramah keras ini nggak gampang, saudara. Capek, resikonya besar. Tapi kalau semuanya mau milih jalan yang enak, jalan yang kelembutan, siapa yang mau menunaikan fardu kifayah, saudara? Siapa yang mau tunaikan kewajiban ini, saudara? Karenanya ibadallah, saya mau ajak semua umat Islam, saya mau ajak semua habaib, saya mau ajak kiai, saya mau ajak ulama, saya mau ajak santri. Jangan pernah berhenti bela agama, jangan pernah berhenti bela Islam, jangan pernah berhenti bela Al-Quran. Apapun yang terjadi, saudara, mau lawannya Swedia, mau lawannya Eropa, mau lawannya Amerika, mau lawannya planet Mars sekalipun, nggak peduli, saudara. Mau dituduh teroris, mau dituduh ekstremis, mau dituduh radikalis, tidak peduli, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih darah, tidak pernah mundur untuk terus berjuangkan Islam, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya sekali lagi, jawab yang keempat. Umat Islam Sampang siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Orang kencang siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap perjuangkan Islam? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Terakhir, saudara, sebagai penutup terakhir, saya mau ajak semuanya baca Fatihah untuk saudara-saudara kita di Turki dan Suriah yang terkena musibah gempa bumi, Bapak Ibu sekalian. Nggak main-main. Terakhir saya baca info beberapa hari lalu, korban meninggal dunia gara-gara gempa di Turki dan di Suriah sudah lebih dari 45.000 orang meninggal dunia, saudara. Inna lillahi. Mereka umat Islam, mereka dengan kita terikat dengan ukhuwah Islamiyah, saudara. Kita terikat dengan ukhuwah Islamiyah dengan mereka. Mereka sakit, kita harusnya juga sakit. Mereka pedih, seharusnya kita juga pedih, saudara. Mereka menderita, seharusnya kita juga menderita, ibadallah. Dulu waktu kita kena tsunami besar-besaran, Turki turun bantu kita, saudara. Beberapa kali bencana di Indonesia, Turki ikut bantu kita, saudara.
Maka sekarang bagaimana kepedulian kita terhadap mereka ibadallah? Maka kita bacakan Fatihah buat saudara-saudara kita di Turki yang meninggal dunia yang jumlahnya sudah lebih dari 45.000. Prediksi PBB itu 45.000 yang jenazahnya sudah ketemu. Yang masih tertimbun, yang masih di bawah-bawah masih banyak. Prediksi PBB yang meninggal lebih dari 50.000 orang, saudara. Inna lillahi. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima sebagai syuhada insyaallah. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang sakit-sakit di antara mereka yang patah-patah tulang, yang sakit karena gempa ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Mereka yang ditinggalkan anak, orang tuanya, ditinggalkan anaknya, diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rumahnya hancur, kendaraannya hancur, barang-barangnya hancur, mudah-mudahan mereka diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama doa. Mudah-mudahan semua buldanul muslimin, semua buldanul muslimin, Indonesia, Turki, Suriah, Haramain Syarifain, Yaman, Mesir, semua buldanul muslimin, mudah-mudahan Allah jaga dari musibah, Allah jaga dari bencana, Allah jaga dari bala, Allah jaga dari musibah zahirah batinah, musibah dunyawiyah wa ukhrawiyah. Buldanul muslimin, negara-negara umat Islam, khususnya Indonesia, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, yang takut kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai penutup sama-sama kita tutup dengan sholawat ya, dengan niat mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Saya minta setelah kita selesai sholawat dan langsung meresmikan LPI daripada Darul Ulum Sumber Baru, setelah itu saya minta semuanya langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Setuju? Setuju? Yang langsung sholat, saya doakan mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, utang-utangnya dilunasi oleh Allah. Tapi yang nggak sholat, hadir tabligh akbar nggak sholat, bisul 5 tahun, saudara. Ada anda nggak ridho, ada yang tabligh akbar tapi nggak sholat. Wallahi demi Allah anda nggak ridho, saudara. Anda nggak ridho, mendingan ente di rumah sholat tapi nggak hadir tabligh daripada ente hadir tabligh akbar tapi nggak sholat, saudara. Anda nggak ridho dunia akhirat kalau sampai ada yang pulang dari sini nggak sholat. Paham? Paham? Termasuk semua yang jaga-jaga semua, nggak perlu yang belum sholat dulu, gampang. Kami nggak perlu dijaga, yang belum sholat dulu, baru nanti lanjutkan lagi tugasnya. Insya sama-sama semuanya, semua keluarkan suaranya. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala Taha, salatullah. Ayo hadrah, bismillah. Ala Yasin Habibillah, salatullah. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Angkat tangan semua. Tawassalna بالهادي رسول الله الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدن يا الله صلاة الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allah
Rajaba Allahumma fi Rajaba wa Syabana wa ballighna Ramadana bi ahlil riya Allah salatullah Allah alaih salatullah salamullah alaih. Terakhir sama-sama mars aksi bela Quran. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, kurang kompak. Al-Quran petunjuk, satukan. Lebih keras lagi semua. Al-Quran imam kami, kurang kompak. Al-Quran pedoman kami, petunjuk, satukan kami. Angkat tangan semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semuanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi tanpa hadroh. Al-Quran imam kami, Al-Quran kami, semua kurang kencang. Al-Quran imam, Allah Allah, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan. Aksi bela Islam. Semua kepalkan tangannya di atas. Aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Takbir. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Terakhir saya ajak sama-sama kita bacakan Fatihah. Nanti kita minta doanya dipimpin oleh orang tua kita, guru kita Kiai Haji Faurok bin Kiai Haji Alawi. Kita bacakan Fatihah dalam rangka peresmian gedung LPI Darul Ulum Sumber Baru. Mudah-mudahan gedung ini dijadikan mabna salihan tayyiban mubarakan nafi'an yagirru bihi ainul habib sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala mana wal walid al habib Rizik Syihab wa ala mana wa masyayikhuna wa ala mana wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah Al-Faqir tanda tangani, nanti kita minta kepada Kiai Faurok guru kita, jangan bergerak dulu bu, baca doa dulu, baca doa. Nah, duduk dulu, duduk. Kita aminkan dulu doa dari guru kita. Baca doa oleh Kiai Faurok setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad.
Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma unsur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an imamina Habib Muhammad Rizik Syihab. Allahumma qdi hawajahu haud dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi sahbihi wasallam. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الحرمان إلى التوفيق. اللهم أعنا على الدين بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى جامع ذلك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini saja, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa langsung dari sini salatul afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إمام
الأولياء يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء يا ختام الأنبياء رحمة أرسلت طه رحمة أرسلت طه يا طه موكذا بعد ضياع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة يا مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجاء